Assalamualaikum Bu Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis. Iya Bu. Bu Hasna ada waktu nggak ya ini ya? Oh, ada Bu Anis. Alhamdulillah sekarang waktunya kosong Bu Anis. Kosong. Oh, boleh kita ngobrol sebentar Bu. Oh, Saya ada silahkan. sesuatu ini Bu ya. Apa yang bisa saya bantu Bu Anis? Dengan senang hati saya senang mengobrol dengan Bu Anis. Gini Bu Ada apa Hasna. Bu Anis? Saya tuh kepikiran nih Bu. Saya kan ngajar jam siang gitu ya Bu ya. Terus kok anak-anak itu kok sepertinya ada sesuatu gitu Bu ya, kurang menurun Bu, motivasi semangatnya itu sepertinya kok menurun ya Bu ya, gimana ini Bu ya, saya pengen curhat ke jenengan ini Bu. Oh, permasalahannya seperti itu Bu Anis. Berarti Bu Anis selama ini ya Bu Anis ya punya masalah seperti itu, terus Bu Anis pengen mengembangkan diri, terus untuk apa ya memberi solusi kepada anak-anak itu ya agar semangat di waktu belajar di siang hari. Nah, iya kan? Nah, ya gitu Bu. Jadi anak-anak itu kan gini ya, kalau siang itu seperti tidak begitu fokus, terus semangatnya itu ya menurun lah Bu, pokoknya sambil mengantuk ya mungkin karena siang ya Bu ya. Terus gimana ya, kurang aktif lah Bu, pokoknya kondisi kelasnya seperti itu, begitu Bu. Nah, Bu Anis selama ini untuk apa ya untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu apa yang sudah dilakukan Bu Anis? Maksudnya apa pernah menemui anak, apa gimana bertanya kenapa sebabnya gitu. Bu Anis sudah menemui anak apa belum? Kalau usaha sih saya baru ngobrol-ngobrol aja sih Bu. Mungkin ini penyebabnya juga dari saya juga ya Bu ya. Karena saya itu kok merasa memang metode mengajar saya apa yang teacher center gitu Bu. Jadi banyak yang ke saya. Saya sering ceramah gitu. Terus mungkin masih monoton ya Bu ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadinya apa lebih membuat mereka jadi kurang semangat begitu Bu. Oh, Bu Anis berarti ini ya Bu Anis ya. Berarti menilai diri sendiri atau merefleksi diri ya Bu Anis. Berarti anak-anak itu tidak apa ya, tidak semangat, terus tidak antusias dengan apa yang Bu Anis ajarkan. Berarti Bu Anis merasa seperti itu gitu. Bagus Bu Anis, itu perlu dikembangkan. Itu sangat bagus sekali ketika guru mempunyai apa ya merefleksi diri. Karena apa? Kalau sudah tahu kurang, berarti kan harus meningkatkan gitu Bu Anis ya. Iya Bu, Iya Bu seperti Anis. itu. Iya, bagus sekali. Okay. Nah, saya juga mau tahu Bu Anis. Saya juga mau tahu ketika anak-anak kurang antusias, terus kurang apa ya berminat ketika siang hari itu ya untuk belajar. Nah, rentang nilai yang selama ini didapatkan anak-anak ketika itu berapa Bu Anis? Ya rendah Bu, masih 5, sekitar itulah 5, 6 itu sudah bagus itu Bu. Jadi masih terlalu rendah buat saya. Dan saya pengennya ya tidak seperti itu gitu loh Bu ya. Jadi bagaimana? Tadi makanya saya kepikiran aja dari kemarin itu Bu. Nah, harapan Bu Anis ya kalau nilai anak-anak itu kan rentangnya berapa tadi 5 itu kan 5. sangat apa ya kalau rendah ya Bu Anis ya. Nah, betul. Bu Anis menginginkannya nilainya anak-anak itu loh ya. Pengennya berapa yang diharapkan oleh Bu Anis? Kalau pengen sih saya harapannya ya 9 Bu ya. Kalau 10 mungkin terlalu perfect ya. 9 itu sudah luar biasa menurut saya. 8, 9 itu sudah bagus lah Bu. Sekitar itulah Bu pengennya. Jadi tidak seperti sekarang yang masih ya 6, 5, 6 tadi 5 sekitar itu Bu. Kalau kondisi anak-anak masih ngantuk dan sebagainya itu ya Bu ya. Itu kan ya, betul. berefek ke sana gitu Bu. Oh, nah berarti ini ya Bu Anis ya. Kalau kita untuk mencapai apa ya nilai yang lebih baik itu berarti kan kita harus kata Bu Anis tadi ada permasalahan-permasalahan yang harus dirubah gitu Bu Anis. Betul, nah, untuk meningkatkan itu Bu Anis, untuk meningkatkan tadi Bu Anis juga bilang itu sepertinya kesalahan dari saya kan gitu ya. Iya Bu. Iya kan ya Bu Anis tadi. Iya, betul. Nah, berarti Bu Anis jadi yang akan
tingkatkan atau langkah-langkah apa untuk meningkatkan nilai anak-anak itu dan anak-anak bisa antusias dengan dengan KBM yang disampaikan oleh Bu Anis di dalam pelajaran matematika itu gitu. Saya kok pengennya ya Bu ya. Tadi kan saya teacher center gitu ya. Saya pengen merubah menjadi student center Bu kalau jam-jam siang rawan kayak gitu Bu. Jadi mereka biar aktif gitu mungkin ya Bu akan merubah kondisi kelas mungkin ya Bu ya. Jadi nanti kita buat pembelajaran itu biar aktif dan menyenangkan buat mereka. Di antara seperti itu Bu. Dan pasti ya gimana ya? Aktif lah mungkin bisa dengan diskusi kelompok seperti itu. Begitu Bu. Pengennya sih. Oh, iya bagus Bu Anis. Itu bagus sekali kalau student center itu kan anak-anak yang selalu aktif. Kalau apa tadi teacher center ya? Nah, Ya. teacher center itu tadi betul Bu Anis. Itu yang aktif hanya gurunya kan gitu. Mungkin anak-anak kurang tertarik mungkin ya gitu ya. Terus untuk langkah-langkah itu sangat bagus sekali Bu Anis. Dan nanti kalau Bu Anis sudah punya rencana ya tadi ya, sudah rencana untuk meningkatkan kompetensi tersebut, kemampuan tersebut ya. Nah, kapan ya Bu Anis yang kira-kira melaksanakan hal tersebut? Ya secepatnya sih Bos, nanti pertemuan yang akan datang gitu. Nanti saya akan melakukan berbagai hal Bu, di antaranya nanti ya gini Bu ya, mungkin yang ngantuk ini harus saya suruh wudhu gitu ya Bu ya, atau cuci muka itu kayak tadi juga harus cuci muka. Terus nanti saya harus cari referensi ice breaking yang banyak kali Bu ya. Kalau kita anak-anak mengantuk kalau dibuat ice breaking kan mesti akan jadi semangat ya Bu ya. Jadi kalau yang ngantuk-ngantuk sudah tidak ngantuk lagi gitu. Dan dengan berbagai variasi Bu, mungkin butuh saya metodenya yang bervariatif. Jadi kalau misalnya awalnya dulu saya kan ceramah saja, ya nanti bisa dengan berbagai diskusi atau tutor sebaya atau mungkin dengan metode yang lain ya Bu ya. Nah itu butuh saya harus gimana Bu itu nanti Bu ya? Saya harus browsing kali Bu ya, atau mencari referensi lain Bu ya, baca-baca buku begitu. Gimana ice breaking yang menarik, terus metode mengajar yang menyenangkan buat anak-anak. Karena kan memang mapel saya itu juga harus membutuhkan konsentrasi ya Bu ya. Nanti kalau anak-anak saya komunikasi bahwa matematika itu juga penting, sangat penting sekali, terutama untuk anak eksak seperti MIPA. Anak MIPA itu kan matematika kuncinya. Jadi nanti mereka harus kita ajak ngobrol juga sih, bagaimana biar menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri seperti itu. Dan kita harus pembelajarannya yang harus menyenangkan mungkin ya. Jadi sosial emosional mereka itu biar dapat gitu nggih Bu Hasna nggih. Seperti itu Bu Hasna mungkin ya. Iya, itu baik sekali Bu Anis tadi ya, seperti wudhu gitu ya. Nah, seperti wudhu itu juga siang-siang itu kan anak-anak kan kurang seger, ya kan? Kurang seger, nanti mungkin bisa mukanya dicuci, terus nanti seger kembali gitu. Nah, dari yang disebutkan Bu Anis tadi ya, Bu Anis ya, yang kalau menurut Bu Anis itu yang paling yang paling pas gitu ya di waktu dilaksanakan di siang hari itu apa Bu Anis yang dari yang Bu Anis sebutkan tadi, langkah-langkah yang akan dijalankan tadi Bu Anis? Itu Bu, saya harus ice breaking dulu, wudhu dulu yang pertama itu, yang ngantuk-ngantuk suruh wudhu dulu atau cuci muka di luar di wastafel, terus ice breaking. Habis itu melakukan pembelajaran yang bervariasi. Jadi saya mestinya nanti akan itu tadi Bu ya, dengan diskusi atau model jigsaw atau terus baik dan sebagainya. Nah, nanti akan saya coba lah Bu, insya Allah Bu. Betul ya Bu ya. Tadi sebelumnya sih saya nggak kepikiran sih Bu untuk cari-cari referensi lain atau berubah gitu. Ngaten. Iya tadi betul Bu Anis. Bu Anis bilang tadi saya harus browsing, itu juga udah bagus Bu Anis. Nah itu sudah ya sudah kalau menurut saya sudah untuk peningkatan Bu Anis itu insya Allah bisa gitu kayak ya seperti itu dilaksanakan Bu Anis. Ya. Nah, soalnya saya kalau ice breaking itu kan memang bingung Bu ya mau ngapain gitu. Jadi mungkin kita butuh referensi yang banyak di internet, harus buka-buka ini Bu. Saya kemarin tuh nggak kepikiran Bu kalau harus ice breaking. Ini tadi kan setelah ngobrol dengan Bu Hasna tadi, oh iya ya apa saya harus ice breaking saya gitu.
ngoten Bu. Iya. Berarti ini Bu Anis ya, seperti matematika itu kan ilmu pasti gitu. Jadi harus seperti itu kan gitu. Terus pikirannya Iya. juga pikirannya apa Bu Anis? Pikirannya langsung apa ya? Fokus. Menghilangkan tenaga, fokus ya. Iya, Betul. fokus. Betul sekali. Nah, sesudah ini ya Bu Anis menyampaikan langkah-langkah yang Bu Anis sampaikan itu sangat Iya. bagus sekali. Kalau menurut saya itu apa ya? Tadi mempunyai langkah-langkah, ya mungkin bisa Bu Anis semangat ya Bu Anis ya. Iya Semangat Bu, ya, pasti itu harus Bu, iya. kita harus yakin ya itu bisa ya Bu Anis ya, yakin. Insya Allah Bu, insya Allah harus bisa. Harus bisa mengubah kondisi yang sebelumnya nggak kondusif ya Bu. Kalau saya bilang itu nggak kondusif dan nanti harus lebih memberikan semangat yang luar biasa ke anak-anak seperti itu. Ya, bagus. Betul Bu Anis. Ya mudah-mudahan Bu Anis nanti benar-benar menjadi guru yang aktif, ya kompetensinya yang bagus. Terus satu hal lagi Bu Anis, harapan kita adalah apa ya Bu Anis ya, menjadi guru yang menjadi idaman murid gitu Bu Anis ya. Nah itu Ya, Bu, betul sekali itu Bu. Gimana itu Bu, menjadi guru yang dirindukan ya Bu ya? Ya, yang dirindukan oleh murid-murid kita, Iya, anak-anak kita Bu idaman, guru Anis. idamannya seperti itu. Mungkin Bu Hasna gimana ya Bu ya nanti guru yang seperti itu tuh bisa membawa muridnya pasti menjadi lebih baik ya Bu ya, pastinya Iya, semangat dalam betul. belajar, begitu Bu? Betul, semangat nanti semangat. Gurunya yang diharapkan itu nanti bisa membawa anak-anak yang semangat. Nah, saya sudah ini Bu Anis, sudah tidak sabar lagi mau tahu ya hasilnya ketika saya ngobrol dengan Bu Anis. Saya ingin Ya, nanti ketika saya membantu mungkin ya bermanfaat buat Bu Anis, buat anak-anak, ada hasil yang baik buat kita semuanya, terutama buat anak-anak. Nilainya nanti yang pertamanya tidak baik menjadi baik itu. Saya benar-benar ini Bu Anis pengen tahu gitu loh. Nah, kapan ya kita bisa ngobrol lagi Bu Anis? gini Bu, kalau ini nanti kan ya Bu, ini tadi kita sudah menemukan rencana ya Bu ya, atau saya tadi sudah ide-ide tadi ya, rencananya di antara seperti itu, maka kalau ini nanti saya pertemuan akan datang dengan anak-anak itu ini dalam minggu ini tinggal besok atau lusa gitu kan Bu ya, maka ya bisa-bisanya sih minggu depan Bu, insya Allah nanti kan sudah tahu hasilnya setelah saya action ke anak-anak. Nah, bagaimana perubahannya? Apakah mereka menjadi tidak ngantuk lagi sehingga motivasinya meningkat gitu ya? Kalau saya lakukan ice breaking atau dengan metode diskusi kelompok yang bervariatif atau window shopping biasanya Bu, yang tipe kinestetik itu juga bisa kita lakukan seperti itu ya Bu ya. Saya tadi nggak kepikiran. Ya nanti bisa saya coba Bu. Nanti hasilnya bagaimana gitu nanti insya Allah saya kita ketemu lagi. Ketemuan lagi ya Bu ya, kita diskusikan betul gitu bagaimana nanti hasilnya. Minggu depan kira-kira hari apa ya Bu ya? Bu Hasna longgarnya gimana? Hari apa itu ya nanti minggu depan Bu? Minggu depan berarti kalau hari ini hari Kamis ya, berarti Kamis depan ya Bu Anis. Nah, kita Kamis depan siap ya Bu Anis. Siap Bu Hasna, insya Allah siap dan insya Allah juga sudah berjalan ya. Insya Allah semoga perubahannya ada lah untuk anak-anak. Ya, semoga Bu Anis ya. Terus ini Bu Anis, ketika kita ngobrol dari awal sampai akhir ya Bu Anis ya, saya merasa senang sekali. Terus kalau Bu Anis sendiri saya mau tahu Bu Anis ketika ketemu saya gitu, gimana perasaan Bu Anis ya? Wah, saya senang sekali Bu. Ini tadi sudah merasa lega dan plong gitu loh Bu ya. Dulu tadi kan saya kepikiran terus loh Bu, gimana nanti gimana terus setelah saya ngobrol dengan Bu Hasna, saya muncul itu tadi Bu, muncul ide-ide bagaimana itu tadi Bu ya. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan itu tadi seperti yang sudah kita bahas tadi. Intinya sudah lega lah Bu ya. Alhamdulillah senang sekali saya, ngoten Bu. Yes, alhamdulillah, terima kasih Bu Anis atas kepercayaan Bu Anis, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat Bu Anis, semangat Semangat ya. Bu Hasna, iya semangat selalu selamat jalan Bu Anis, selamat ya. jalan ya, hati-hati di Amin, jalan. amin, ya semangat. Monggo Bu Anis. Ya Bu.
Refleksi diri dari coaching pada kelompok kami, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach dan coachee sehingga coachee bisa leluasa menyampaikan pendapatnya. Suasana menjadi lebih cair dan di mana coachee diakhiri dengan senyuman dan merasa lega. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada coachee. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yaitu agar tetap present sebelum melakukan coaching, sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang nanti akan diajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching, coach membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan dari coachee, di mana coach harus berfokus, bersikap terbuka, sabar, dan mempunyai rasa ingin tahu yang lebih banyak. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan coaching? Untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching, kami akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang dalam kegiatan coaching. Mungkin ada tambahan dari Bu Anis, Bu Hasna, umpan balik dari coaching disampaikan. Kalau untuk refleksi nanti kita bisa melihat dari video tadi. Nah, video kita yang akan kita lihat gitu ya. Nanti bisa kita meningkatkan untuk refleksi kita, untuk meningkatkan coaching kita gitu. Nah, itu tambahannya. Ya, mungkin Bu Anis juga bisa menambahkan. Kalau menurut saya gitu ya Bu ya, kalau dari coaching yang jelas pasti merasa lega dan senang sekali bisa curhat menyampaikan apa yang menjadi unek-unek di selama ini gitu ya Bu ya, menjadi pikiran yang terus mengganjal sehingga setelah coaching nanti bisa ternyata muncul ide ataupun solusi dari apa yang menjadi permasalahan kita, dan itu ternyata kita sendiri bisa menemukan ide itu. Nah, ini berkat coaching. Kalau kita tidak ngobrol dengan si coach, nanti mungkin itu masih belum terbuka ngoten Bu ya. Kalau menurut saya seperti itu Bu Hasna, Bu Titin. Iya Bu Anis, saya juga merasa seperti itu. Jadi mungkin kita juga bisa lebih bermanfaat ke teman, kita bisa membantu, dan solusi bukan dari kita. Jadi kan dari coach sendiri, kita hanya membantu menemukan solusinya. Betul. Mungkin ada tambahan dari Bu Hasna? Tambahan Bu Anis. Nah, untuk coach juga harus memberikan kenyamanan kepada coach gitu ya, tidak mengajari, tidak menggurui gitu. Jadi benar-benar membantu. Nanti kalau kita melebihi dengan coach atau merendahkan coach kan gitu juga kasihan gitu. Jadi kita harus menjadi teman, menjadi sahabat, terus memberi solusi yang baik, terus motivasi yang baik gitu agar yang diharapkan oleh coach kepada kita itu benar-benar tersampaikan dan merasa terbantu gitu kalau menurut saya. Jadi merasa nyaman ya Bu Hasna nggih. Betul sekali Bu, iya. Biar membuat suasana itu nyaman gitu ya Bu ya. Dan mungkin memang kita perlu latihan lebih banyak Bu kalau coaching ini, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu nanti akan terbiasa nanti kalau kita sudah sering latihan ngoten nggih Bu, menurut saya sih. Iya, betul. Sepakat Bu Anis. Ya, sepakat. Ya, bisa Bu Anis nanti setiap kita coaching kan berbeda permasalahan dan solusi yang kita dapatkan juga bermacam-macam gitu. Jadi kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar berbobot dan kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk coaching gitu. Itu Bu Anis. Iya, ya, mungkin cukup Bu Titin. Monggo Bu Titin. Saya sudah Bu Hasna, insya Allah sudah pas. Ya, cukup. Terima kasih. Sudah cukup. Sudah cukup. Ya, terima kasih semuanya atas waktunya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.